Semua kaget, karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang politik di Indonesia yang lagi memanas. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Kaesang hanya jadi penonton pilkada karena DPR gagal sahkan UU Pilkada, Anies masih punya peluang. DPR tidak jadi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada. Jika RUU Pilkada disahkan, setiap individu yang berusia kurang dari 30 tahun bisa diusung sebagai calon kepala daerah. Hal ini menimbulkan kesan, pengesahan RUU Pilkada hanyalah upaya membukakan jalan bagi Ketua Umum Partai PSI Kaesang Pangarep untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada mendapat penolakan dari mahasiswa dan masyarakat umum. Mereka turun ke jalan untuk memprotes rencana pengesahan RUU Pilkada. DPR akhirnya menyatakan tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada. Hal ini membuat peluang Kaesang untuk maju sebagai calon kepala daerah tertutup. Sedianya, Kaesang yang masih berusia 29 tahun rencananya bakal diajukan sebagai wakil Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Ia juga sudah memperoleh lampu hijau dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk maju. Namun, Kaesang terganjal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan calon kepala daerah harus berusia di atas 30 tahun. Di sisi lain, Anies Baswedan berpeluang untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dasar hukumnya adalah putusan MK yang memungkinkan partai politik tanpa kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Hanya saja, peluang ini belum bisa menjadi kenyataan jika PDI Perjuangan kekeh menolak mengusung Anies dalam kontestasi melawan Ridwan Kamil, sosok yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus. Mengutip tribunjakarta.com, Koalisi Indonesia Maju Plus yang berisikan hampir semua partai pemilik kursi DPRD Jakarta telah sepakat mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Koalisi borongan ini membuat PDIP gusar karena tidak bisa mengusung calon gubernur. Anies Baswedan, salah satu kandidat kuat calon gubernur dari PDIP pun nyaris pupus asanya. Namun, situasinya berubah ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ambang batas pengusungan calon kepala daerah. MK mengubah syarat pengusungan pasangan calon cagup dan calon wakil gubernur dari yang semula mutlak 20% dari total kepemilikan kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu legislatif menjadi 7,5% suara sah pileg. Angka 7,5% suara sah disesuaikan dengan besaran daftar pemilih tetap (DPT) pada suatu provinsi seperti halnya syarat calon independen. Berdasarkan hasil pileg DPRD Jakarta 2024, PDIP mendapat 850.174 suara, atau 14,01% dari total 6.067.241 suara sah. Dengan demikian, PDIP bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta tanpa harus berkoalisi. Anies Baswedan pun berpeluang kembali menjadi cagup Jakarta jika mendapat usungan PDIP. Nasib RUU Pilkada yang bisa memuluskan jalan Kaesang di Pilkada masih menjadi tanda tanya. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembatalan pengesahan sudah pasti seiring batalnya rapat paripurna pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus hari Kamis pada jam 10 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan, ungkap Dasko. Artinya pada hari ini, revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan, kata Dasko dikutip kompas.com. Kalau harus mengadakan rapat paripurna lagi, maka waktunya tidak cukup mengingat masa pendaftaran Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 sampai 29 Agustus tahun 2024. Sesuai mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai tata tertib di DPR, ujar dia. Karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 sudah pada tahapan Pilkada, kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh, taat, dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, kata Dasko. Meski demikian,
Sejumlah pihak khawatir DPR mencari-cari kesempatan untuk mengesahkan RUU Pilkada sehingga Kaesang bisa ikut kontestasi Pilkada. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. RUU Pilkada batal disahkan, Dasko menilai peluang Kaesang maju Pilgub masih terbuka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan, DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024 dilakukan. Artinya, persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, KPU tetap harus berkonsultasi dengan DPR untuk menyusun peraturan KPU tentang pencalonan usai adanya putusan MK. Apalagi, khusus untuk syarat usia calon kepala daerah, sudah ada putusan Mahkamah Agung sebelum adanya putusan MK. Menurut Dasko, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu aturan mengenai syarat usia calon kepala daerah. Apalagi, KPU juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan PKPU tentang pencalonan. Ia menilai, dalam putusannya MK menyatakan tak bisa menganulir judicial review yang dilakukan MA. Pasalnya, dua lembaga itu memiliki kewenangan yang berbeda dalam melakukan judicial review. Nah, itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti. Jadi kita akan minta KPU yang akan menuangkan dengan PKPU setelah menuangkan konsultasi dengan DPR, kata Dasko. Diketahui, dalam putusan MA, batas minimal usia kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sementara putusan MK mengatur batas minimal usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon. Apabila menggunakan putusan MA, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dipastikan bisa maju di Pilgub. Namun, apabila menggunakan putusan MK, Kaesang dinyatakan tak memenuhi persyaratan batas usia. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Putusan MK dilanggar DPR, Prabowo dan Gibran masih bungkam. Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi justru tidak dipatuhi oleh DPR. Padahal, putusan tentang penurunan ambang batas syarat pengajuan calon gubernur Pilkada 2024 itu bersifat final dan mengikat sehingga semua lembaga negara harus mematuhinya. Sebelumnya, putusan dari lembaga yang sama tentang usia Capres-Cawapres telah dipatuhi DPR. Ketika itu, putusan tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, bisa maju sebagai calon wakil presiden. Pria yang saat itu menjabat wali kota Solo itu pun akhirnya maju sebagai pendamping calon presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran masih berusia 36 tahun saat pendaftaran dan akan dilantik sebagai wakil presiden juga pada usia belum 40 tahun. Adapun UU Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wapresnya paling tidak berusia 40 tahun. Putusan MK saat dipimpin paman Gibran, Anwar Usman, justru meloloskan keponakannya karena putusan itu berbunyi bahwa calon kepala daerah berusia minimal 40, atau pernah menjadi kepala daerah. Kini Pilpres 2024 sudah usai. Kontestasi kontroversial itu dimenangi Prabowo dan Gibran calon nomor urut 2. Mereka mengalahkan pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo dan Gibran masih bungkam hingga saat ini, Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih belum buka suara terkait putusan MK yang kontroversial tersebut, bahkan belum ada pernyataannya di laman media massa arus utama manapun.